Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Kuharap kalian baik-baik saja. Alhamdulillah kalau kalian kabarnya baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya Kavi Peru, laki-laki yang kece, berganteng, dan katanya terhibur. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang saya dan latar belakang dari keluarga saya, yaitu keluarga Tuteru. Keluarga yang unik, keluarga yang ambiar, keluarga yang penuh kasih sayang, dan tentu saja keluarga yang penuh kehangatan. Oke guys, kalau Anda penasaran dan ingin mengetahui latar belakang dari saya dan keluarga saya seperti apa, dan saya itu orangnya seperti apa, ikuti saja saya terus dan jangan sampai Anda lewat atau kelewatan video saya kali ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya, karena subscribe itu gratis. Oke guys, saksikan saya. Oke guys, kita lanjut lagi untuk membahas lebih dekat saya itu seperti apa, latar belakang diri saya itu seperti apa, dan saya akan membahas sedikit tentang latar belakang dari keluarga saya itu seperti apa, dan orang-orang yang ada di dalam keluarga saya itu seperti apa. Ayah saya itu orangnya seperti apa, ibu saya itu orangnya itu seperti apa. Mau tahu? Oke guys, lanjut aja. Untuk pertama kali ini saya akan membahas untuk mengenai keluarga saya itu seperti apa. Oke, saya itu dibesarkan dari keluarga yang begitu penuh kehangatan, begitu penuh kecintaan, begitu penuh kasih sayang, dan juga tak lupa lagi keluarga yang begitu unik dan tentunya ambiar abis. Oke, ayah saya itu bernama Abdul Latif Tuteru, dan ibu saya atau my mother namanya yaitu Legiati Nur. Ayah saya tuh dia tuh asalnya tuh dari Ambon, Maluku tepatnya Serang. Sedangkan ibu saya itu dia berasal dari Jawa, tepatnya Jawa Tengah dan Pati. Dalam keluarga saya tentu saja memiliki saudara. Saudara kandung saya yaitu jumlah 7, tambah saya termasuk saya 7. Kakak saya itu perempuan, pembukaan pertama, dan
uniknya penutupan juga perempuan, dan di tengah-tengahnya tuh laki-laki semuanya. Itu saja, pembukaan perempuan dan penutupannya perempuan, dan di tengah-tengahnya laki-laki. Dan saya tuh anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kakak pertama saya tuh kakak perempuan, dia tuh bernama Diva Warda Teru. Kakak yang kedua saya tuh yaitu kakak laki-laki yang bernama Muhammad Tantan. Kok aku bisa lupa sih? Udah kan namanya bisa lupa namanya. Oke. Namanya itu kalau tidak salah aku lupa sih nama panjangnya. Aduh, aku benar-benar ambiar banget sih. Saudara kandung saya yang kedua yaitu namanya Muhammad Ali Aswar Teru. Terus yang ketiga, saudara kandung saya yang ketiga yaitu Syamsi Ridwan Teru. Kakak saya kandung keempat yaitu Habib Sulaiman Teru. Dan kata-kata orang, saudara saya yang kelima ini, semua orang katanya itu mereka bilang saya tuh mirip atau mereka bilang saudara kembar. Tapi kalau dikaca-kaca saya tuh udah mirip, tapi kebanyakan orang bilang kalau kita ketemu tuh saudara kandung saya yang kelima ini, dia bilang saya mirip. Namanya siapa? Namanya itu dia itu ada tuh di salah satu band ternama di Indonesia, band yang paling hit dan lagu-lagunya juga dipakai di soundtrack film-film ternama. Mau tahu siapa namanya? Namanya itu adalah Wali. Nama panjangnya adalah Abdul Razak Wali Rahman Teru. Jangan lupa pakai faktor Teru. Dan tentu saja keenamnya itu yang mirip dengan Wali itu nama lengkap saya yaitu Muhammad Daud Kafi Teru. Dan dan saudara kandung saya yang terakhir yaitu paling bungsu. Dia tuh orangnya tuh agak sedikit becicilan dan sedikit tomboy, berbalik arah dengan saya. Begitu guys. Adik saya itu namanya Nina Kalsum Baharani Teru. Dan sekarang tuh dia tuh sama-sama saya sekarang kuliah, tapi kuliahnya tuh di Sorong, Papua, sedangkan saya di Jawa Timur atau tepatnya Malang. Sama-sama juga sekarang sama-sama semester akhir juga. Pokoknya adik bungsu saya itu pokoknya itu dia paling pokoknya kalau kenal dia itu pak. Oke, lanjut aja. Kebiasaan saya tuh di rumah itu ya kebiasaan seperti anak-anak lain juga. Oke guys, saya mau kasih tahu unik dan fakta tentang diri saya itu seperti apa. Dan mungkin Anda kalau belum kenal saya secara dekat, mungkin Anda tuh mikir tuh saya tuh orangnya jutek tuh pasti sombong. Iya pasti kebanyakan orang kalau lihat tuh sombong, jutek, marah, itu saya tuh terus. Dan satu lagi, cepat. Dan kalau Anda mungkin sudah mengenal saya tuh orangnya tuh. Dan satu lagi, saya tuh orangnya pemalu. Dulu sekali tuh saya tuh orangnya pemalu banget, jujur pemalu banget tuh pribadi saya dulu. Itu saya kejebak dalam situasi itu tuh lama banget, dalam situasi yang begitu tuh. Dan saya
kejebak dalam situasi itu begitu lama, dan untuk mencoba keluarnya tuh susah banget. Dan saya untuk mencoba keluar itu bisa sampai sekarang, dan saya bisa sekarang. Memang untuk keluar dari situasi yang udah menjadi suatu kebiasaan kita tuh itu susah banget untuk keluar, tapi kita harus coba untuk bisa keluar dari situasi itu. Salah satu saya kejebak, yaitu saya tuh orangnya tuh pemalu banget dulunya tuh pemalu sekali, jarang bergaul sama orang, dan dulu tuh saya tuh orangnya tuh nggak pernah tuh keluar gitu, keluar rumah. Abis pulang dari sekolah langsung cups di rumah aja, nggak kemana-mana, nggak main-main seperti anak biasanya gitu. Itu tuh kurang lebih lama banget tuh kejebak dalam situasi itu. Dan kebetulan waktu itu saya mengikuti salah satu event atau salah satu seminar, dan kebetulan dia membahas tentang mengubah sebuah karakter seperti itu. Misalkan merubah kayak gitu, akhirnya sampai sekarang ini alhamdulillah saya sudah bisa keluar dari situasi kayak gitu. Oh guys, jadi kebiasaan saya di rumah itu dari bangun pagi di rumah sekarang ya, di rumah sana yang dulu sebelum saya berangkat ke Malang atau ke Jawa Timur, itu kebiasaan saya itu buat berangkat ke Malang untuk kuliah sini. Kebiasaan saya di sana tuh yaitu bangun tidur biasanya bantu ibu, dan saya tuh lebih dekat tuh dengan ibu sekali dibanding dekat dengan ayah saya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh saya selalu dekat sama ibu. Kebiasaan yang selalu saya lakukan sama ibu tuh di rumah yaitu bantu di rumah. Itu pertama menyapu halaman, terus hobi saya yaitu kalau saya mungkin lagi galau, lagi ada masalah, saya tuh masak. Hobi saya masak, benar sekali itu. Lagi boring pasti saya masak. Dan selain masak itu mungkin ya dengerin lagu. Yang paling sering yaitu saya melampiaskan kestresan saya yaitu dengan memasak apa aja saya tuh memasak. Oke guys, jadi saya tuh lebih dekat dengan dengan ibu saya kayak gitu di rumah. Bantu terus permasalahan apa aja selalu saya ceritakan sama ibu saya. Ya nggak apa-apa lah, biar orang bilang saya tuh anak mami, nggak apa-apa. Semuanya saya ceritakan sama ibu saya. Oke, dan hobi saya itu banyak banget. Salah satunya itu saya suka traveling. Traveling tuh jalan-jalan tuh suka saya tuh. Dan jalan-jalannya itu ya mungkin yang lebih ekstrem gitu. Jalan macam ke hutan gitu, menjelajah hutan, jalan ke pantai, pokoknya mengekspor keindahan yang ada di bumi ini kayak gitu, seperti itu. Hobi saya jalan-jalan. Selain jalan-jalan, tentu saja hobinya makan. Yang ini yang perlu tanda tanya nih, hobi makan. Tapi dari dulu tuh makan sudah banyak banget, tapi aduh gak tahu nih makanannya itu tuh larinya kemana itu. Dan saya sampai sekarang tuh masih bingung. Makan banyak banget tapi tetapnya masih kurus sekali. Dan udah berbagai macam cara saya tuh udah lakukan, mulai dari yang alami sampai yang tradisional sampai yang modern sudah saya lakukan. Tapi nihil hasilnya kayak gini, gak ada hasilnya.
ya tetap kurus. Hobi makan, hobi jalan-jalan. Makanya hobi, ya enggak lah, kalau dugem enggak pernah. Gue tuh anaknya baik-baik banget, enggak pernah kayak gitu. Oke, saya menceritakan tentang saya merantau ke Jawa itu seperti apa. Awal saya merantau itu ke Jawa tuh, memutuskan untuk merantau ke Jawa tuh, dekat saya tuh, awalnya saya tuh tidak, dari dulu tuh tidak terbesit yang namanya untuk merantau dan menjadi anak kos-kosan. Tidak ada, dan dulunya tuh tidak ada terbesit di dalam basic saya tuh untuk merantau kayak gitu. Awal saya merantau ke Jawa itu pada tahun 2015, itu pas selesai saya lulus dari SMK Kesehatan, seperti itu. Ceritanya itu awalnya tuh saya tuh mencoba untuk membuka diri juga, untuk mencari sesuatu yang lebih lah di luar itu, dibandingkan saya masih bertinggal sama kedua orang tua kayak gitu. Dan saya ingin mencari kehidupan yang beda itu. Gimana sih perbedaannya antara masih tinggal sama orang tua dan kehidupan di perantauan kayak gimana tuh, kesannya kayak gimana itu. Dan saya mencoba kayak gitu. Dan kebetulan ada kakak tingkat saya yang dulunya juga alumni bersama saya di SMK Kesehatan Tambro, seperti itu. Tambro, seperti itu. Dan dia itu kuliahnya itu di Jawa Timur dan di Malang, Stikes Udagama. Dan kebetulan itu waktu itu dia ditunjuk dari kampusnya itu untuk mengadakan sosialisasi di Papua, di Sorong, tepatnya di Sorong, di SMK Kesehatan yang dulunya juga dia sekolah di situ. Dan kebetulan dia mengadakan sosialisasi situ dan menjelaskan mengenai seluk-beluknya kampus itu, dan dia membagikan brosurnya itu. Dan awalnya itu saya itu tidak tertarik sama sekali untuk kuliah di Malang atau di Stikes Udagama itu awalnya. Setelah dia melakukan sosialisasi, membagi brosur, dan saya pulang, dan brosurnya itu tahu saya taruh di mana. Saya taruh di bawah boslak tempat tidur itu, dan benar-benar saya tidak peduli dengan brosur itu. Saya taruh di bawah tempat tidur itu. Dan kebetulan waktu itu juga setelah balik dari itu sosialisasi itu, kebetulan bertepatannya 3 hari lagi untuk mempersiapkan ujian nasional untuk kelulusan di SMK Kesehatan kayak gitu. Persiapkan. Dan kebetulan ujiannya itu dia tidak diadakan di Sorong, tapi diadakan di Kabupaten Tambrau, Sorong Selatan kayak gitu. Kabupaten Tambrau itu adalah suatu daerah terpencil juga. Di sana kurang lebih 1 minggu saya melakukan ujian di sana. Dan setelah ujian di sana 1 minggu, dan saya balik ke Sorong, kurang lebih 1 hari setelah saya balik. Dan selama saya di sana itu, dan saya tidak tahu kalau bapak saya dia masuk ke kamar dan dia gak sengaja membuka atau membalik
bos laki itu, dan dia menemukan sebuah brosur itu. Dan brosur itu, saya tuh tidak peduli lagi dengan brosur itu. Dia mengambil dan menyimpan brosur itu. Dan setelah saya balik dari Rambrau, setelah mengikuti ujian tersebut, satu harinya setelah saya balik ke Sorong, saya disuruh duduk dan disuruh kumpul. Kebetulan ada kedua orang tua saya juga dan saudara-saudara saya juga di situ, dan mulai cerita tentang brosur itu. Dan bapak saya tuh, singkat ceritanya langsung aja ya, singkat ceritanya, kedua orang tua saya tuh menanyakan pertama tuh, bapak saya menanyakan, apa kamu mau kuliah di Jawa yang ada di Bosor ini? Dan awalnya itu saya juga tuh masih berpikir dan belum bisa memutuskan pada saat itu juga. Saya diam aja dan saya bilang, beri saya waktu dulu untuk berpikir keputusannya itu, karena keputusan itu sangat berat banget dan sangat untuk menentukan hidup saya kayak gitu. Dan saya tidak mau mengambil keputusan itu dengan secara tergesa-gesa kayak gitu. Kalau keputusan yang kita ambil secara tergesa-gesa, otomatis hasil yang kita dapat juga tidak maksimal. Dan setelah itu saya memutuskan untuk berpikir dulu 2 hari. Habis itu setelah 2 hari berpikir, dan saya memutuskan untuk saya bersedia untuk kuliah di Jawa kayak gitu. Setelah saya memutuskan dan setuju, terus kedua orang tua saya, bapak saya menghubungi salah satu kontak yang ada di brosur tersebut. Nah, salah satu kontak yang ada di brosur tersebut yaitu Pak Toha, salah satunya Pak Toha. Dan bapak saya telepon dan berbincang-bincang sama Bapak Toha tersebut, dan Pak Toha menjelaskan bla 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 bla. Terus Pak Toha suruh kirim berkasnya saja sebelum berangkat. Singkat ceritanya berkas saya sudah berangkat dan sudah selesai, dan saya mulai mempersiapkan berangkat ke Jawa itu. Saya berangkat itu setelah habis Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha ya. Pokoknya antara habis Lebaran deh, Lebarannya 2 hari setelah Lebaran langsung saya mulai berangkat ke Jawa saya diantar bersama kedua orang tua saya. Itu pertama kali saya mulai untuk memutuskan untuk merantau. Saya diantar oleh kedua orang tua saya, dan kita berangkat itu menggunakan kendaraan kok aku bisa lupa terus ini, kendaraan laut, yaitu kapal. Singkat ceritanya sampai di sana, dan singkat ceritanya ini cerita paling lucu, sampai di Surabaya. Terus kita cari bis cari travel bis, mencari itu, dan kita udah naik ke travel tersebut untuk jalan ke Malang. Awal pertama kali mencari kos-kosan, dan kos-kosannya itu pertama saya tuh kos-kosannya kecil banget. Terus sekarang udah pindah di kos-kosannya agak lumayan luas juga. Singkat ceritanya sudah masuk, dan tes masuk aja, tes kesehatan. Dan kebetulan saya tuh di situ tuh tes masuk di profesi yang dulunya itu saya tuh di SMK itu perawat, dan saya masuk ke kuliah awalnya saya tes di keperawatan. Dan mungkin
takdir atau mungkin jalannya bukan di situ, di profesi keperawatan, dan akhirnya saya tidak diterima di jurusan yang saya inginkan, yaitu jurusan keperawatan kayak gitu. Singkat ceritanya, terus saya temukan sama Pak Toha. Dia bilang bahwa ada satu jurusan, yaitu jurusan kesehatan lingkungan, dan awalnya tuh saya tuh benar-benar tidak tahu tuh itu jurusan apa, seperti apa jurusannya. Dan dia jelaskan, singkat ceritanya jelaskan sedikit mengenai jurusan tersebut, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan itu seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang saya jurusan kesehatan lingkungan, dan saya tuh bangga banget bisa masuk di jurusan kesehatan lingkungan. Dan memang jurusan ini adalah jurusan yang paling baru dibandingkan dengan jurusan kesehatan masyarakat. Tapi peran untuk kesehatan lingkungan tuh perannya tuh besar banget, dan perannya itu paling besar banget. Walaupun kalau di dalam dunia pekerjaannya tuh dia tuh selalu di belakang layar dan tidak diketahui oleh banyak orang tentang jurusan ini, tapi jasa-jasanya tuh sangat besar banget untuk seperti itu. Dan saya tuh bangga banget bisa masuk di kesehatan lingkungan, dan sampai sekarang dan sampai saat ini. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan mengenai sedikit ambiar saya itu mengenai perjalanan saya, mengenai latar belakang keluarga saya, mengenai kepribadian saya, dan mengenai saya untuk memutuskan untuk merantau ke sini. Jangan ceritanya saya merantau seperti apa kayak gitu, memutuskan menjadi anak kos-kosan, menjadi mahasiswa kos-kosan seperti itu. Oke guys, perbedaan antara saya masih tinggal di rumah sama kedua orang tua, dan saya tinggal menjadi anak kos-kosan itu seperti apa, perbedaannya banyak banget. Yang saya masih tinggal sama kedua orang tua saya itu masih manja banget betul, dan ruang gerak saya itu terbatas banget. Kenapa saya bilang ruang saya terbatas banget? Tanda kutip ya, bukan saya sudah perantauan tuh saya bisa bebas, bisa hura-hura, bisa enjoy atau bisa apa, enggak. Itu enggak sama sekali. Dalam arti tanda luas, wawasan luas itu yaitu saya bisa berpikir luas seperti apa, dan saya bisa menciptakan langkah-langkah itu seperti apa tanpa ada pembatasan ruang gerak saya seperti itu, dibandingkan saya masih tinggal sama kedua orang tua saya. Kalau saya masih tinggal sama kedua orang tua saya itu ruang gerak saya itu masih terbatas kayak gitu, masih sempit, dan kemana-mana itu masih takut kayak gitu. Dalam artinya bukan kalau di perantauan itu saya langsung bebas dan saya melanggar semua aturan yang diberikan oleh kedua orang tua, enggak. Dalam arti itu masih tetap hal-hal positif yang saya lakukan seperti itu, seperti kayak gitu. Tapi ruang geraknya itu tetap saya tingkatkan kayak gitu. Misalnya saja yang dulunya itu saya misalnya sama kedua orang tua saya pemalu banget, dan saya tuh nggak bisa bergaul sama orang, jujur. Saya masih tinggal sama kedua orang tua saya sama sekali tuh tidak bisa bergaul sama orang-orang sekitar. Setelah saya mulai memutuskan untuk merantau dan menjadi seorang anak kos-kosan, menjadi mahasiswa kayak gitu, itu pelajaran banyak banget. Yang pertama itu saya bisa mengendalikan kayak gitu, bisa bergaul sama orang, berinteraksi sama banyak orang seperti itu yang penting banget, seperti itu poin terpenting banget yang saya dapatkan di perantauan. Yang kedua, bisa memanage keuangan tersebut, terus bisa memutuskan dengan baik dan bijak. Itu sih perbedaannya, dan perbedaan terbesar dalam diri saya yaitu saya bisa keluar dari situasi saya seperti itu. Situasi yang pertama saya bilang tuh, saya tuh orangnya tuh nggak bisa bergaul, itu nggak bisa mengenal orang lain kayak gitu. Itu sisi dari jelek kepribadian saya kayak gitu.
seperti itu, susah banget. Setelah saya udah menjadi anak kos-kosan dan mahasiswa dan menjadi anak plus perantau, itu mau tidak mau saya harus keluar dari zona tersebut dan untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang banyak, seperti itu. Oke guys, jadi pesan-pesan saya yaitu mungkin yang dulunya di SMA, ada di SMA itu ada jurusannya IPA, IPS atau SMK, mungkin jurusan apa aja. Terus setelah Anda memutuskan menjadi mahasiswa dan Anda tidak masuk jurusan itu, Anda nggak usah berkecil hati. Anda tetap jalan aja, dan mungkin itu sudah jalan terbaik Anda. Kayak gitu bisa disampaikan, dan jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, seperti itu. Dan jangan pernah lupa untuk minta restu sama kedua orang tua. Mohon maaf yang masih ada kedua orang tuanya, dan mungkin yang sudah kedua orang tuanya sudah tidak ada, mungkin bisa melatih doa tersebut. Oke guys, mungkin saja video saya kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa Anda like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa komen-komen yang positif, komen-komen yang membangun, supaya channel YouTube saya makin berkembang dan tentu saja bisa mengembangkan diri saya, dan saya juga bisa membuat